Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Demikian teks kitab suci dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kita dengar tadi, yang dipilih oleh para calon diakon kita menjadi tema perayaan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi moto dari perjalanan hidup mereka sebagai pelayan Tuhan. Tidak hanya selama masa diakonat, tetapi kelak menjadi imam dan seterusnya dalam hidup ini menjadi pelayan Tuhan yang setia. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Dalam hidup ini kita sering mendengar istilah asbun, asal bunyi. Entah bunyi besar ke bunyi kecil, asbun. Omong saja tanpa dasar, tanpa isi. Bahkan lebih parah lagi, ada yang cepat omong, pikirnya kemudian, lambat pikir. Tapi yang ini menarik. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Pasti calon diakon punya dasar, punya alasan memilih kata Rasul Paulus ini. Dan mudah-mudahan menjadikan itu moto perjalanan hidup. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Bukan berkata-kata dulu, baru kemudian cari-cari untuk percaya. Percayanya menyusul. Omong duluan. Atau terserah kamu, percaya tidak percaya, terserah, yang penting saya omong. Santo Paulus kita tahu mempunyai pengalaman hidup yang menarik. Mudah-mudahan pada kesempatan istimewa ini semua kita kembali dinasihati oleh Santo Paulus dalam hidup kita. Tidak hanya kepada para diakon, tapi kepada kita semua. Bagi Paulus, hal yang sangat penting dan mendasar dalam hidup adalah iman. Iman kepercayaan. Oleh karena iman itulah Paulus tampil mewartakan Tuhan. Oleh karena iman itulah Paulus berjuang. Walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, bahkan melalui banyak penderitaan, dan sampai saat dia juga ditangkap dan dipenjarakan, bahkan sampai mati karena iman. Bagi Paulus, iman ini tidak ditawar-tawar. Tidak sebentar percaya, dan ketika datang tantangan kesulitan menjadi pudar, bahkan hilang. Bagi Paulus, iman itu tidak akan pernah ditukar dengan apapun dari dunia ini. Meskipun mungkin tawaran dunia ini menarik dan terkadang-kadang menggoncangkan iman para murid Tuhan, bagi Paulus itu harga mati.
Iman itu dasar. Iman itu penting. Untuk iman itulah dia menjadi seorang rasul dan banyak menderita untuk itu sampai wafatnya. Dalam suratnya tadi itu dia menjelaskan dan dia menegaskan, aku percaya, oleh karena itu aku berkata-kata. Dia mempunyai dasar yang kuat untuk omong, untuk berkata-kata karena ia percaya. Ia yakin secara sungguh-sungguh. Dan kepercayaan itu memang kita sering katakan adalah anugerah Allah. Benar. Allah yang anugerahkan kepada setiap kita untuk beriman kepadanya. Itu anugerah. Iman yang adalah anugerah ini mendorong seseorang dalam hidup ini untuk membangun relasi, untuk satu perjumpaan. Dia memberikan motivasi hidup karena pertemuan. Bukan iman itu karena anugerah dijatuhkan saja dari langit, tapi dia adalah hidup. Mendorong seseorang supaya dalam hidup ini dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang ia imani. Kita semua tahu Paulus punya cerita yang sangat-sangat unik dan menarik bagaimana perjumpaan dia dengan Yesus yang mengubah segala-galanya, mengubah hidupnya, dan membuat dia berani mempertaruhkan hidup itu untuk Yesus yang ia imani, yang ia kasihi. Adalah perjumpaan, pertemuan pribadi yang membuat dia kuat, yang membuat dia berani, yang membuat dia gembira. Adalah perjumpaan. Kata-kata saja tidak cukup. Omongan-omongan saja bisa saja adalah asbun, asal bunyi. Tapi kalau itu hasil perjumpaan dengan Yesus yang hidup, omongan itu mengubah orang. Omongan itu membawa orang kepada perjumpaan pribadi-pribadi dengan Yesus yang hidup. Dan Paulus menjelaskan itu. Banyak sekali tantangan yang dia hadapi. Bahkan dia juga mengemukakan sisi-sisi kekurangan pribadi. Kelemahan-kelemahan dia tidak dia sembunyikan. Ada bagian yang rapuh di dalam hidupnya. Ada sisi-sisi lemah yang dia sadari. Tapi ada keyakinan iman yang kuat bahwa semua itu akan disempurnakan oleh Tuhan sendiri. Semua itu akan dilengkapi oleh Tuhan sendiri ketika dia dengan keyakinan imannya tampil menghadapi semua dalam tugas pewartaan dan pelayanannya. Paulus yakin dan sadar, dan itulah pengalaman betapa Allah setia menyertai dia, dan bahwa segala kerapuhan dan kelemahannya dipenuhi, dipulihkan oleh Tuhan sendiri, yang membuat dia bukan sombong tapi tetap rendah hati, karena segala sesuatu yang dia lakukan bukan dari kemampuan dirinya, tapi adalah rahmat Allah yang berkarya. Paulus juga menjelaskan bahwa dalam hidup memang terkadang dia jemu. Ada tawar hati juga. Dalam suratnya tadi dia katakan, meskipun ada banyak tantangan kesulitan, ada usaha untuk tidak tawar hati. Selalu berusaha melihat untuk lebih inti, lebih mendalam dalam kehidupan adalah
sikap batinnya. Dalam suratnya tadi dia tegaskan, kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Ada pembaharuan hidup dari hari ke hari, sehingga tidak jatuh di dalam kejenuhan, kebosanan, bahkan pada keputusasaan dari hidup di dalam tugas pengabdian dan pelayanan. Melihat segala sesuatu tidak sekedar pada permukaan, ada refleksi yang lebih mendalam dalam hidup ini, juga dalam karya pengabdian dan pelayanan. Bagi kita semua tentu banyak sekali kita terlibat dari banyak kegiatan dan pekerjaan-pekerjaan pengabdian dan pelayanan, yang sebentar lagi para diakon diberi kepercayaan yang khusus lewat tabisan. Tapi pelayanan itu adalah tugas semua kita yang dipercayakan Kristus di bidang kita masing-masing sebagai awam, di bidang apa saja, religius, biarawan, biarawati. Banyak sekali kegiatan-kegiatan sebagai ungkapan pelayanan gereja yang kita laksanakan. Tapi bila semuanya itu kita laksanakan tanpa iman yang hidup, bila semua itu kita laksanakan tanpa relasi yang hidup dengan Tuhan, pada saatnya kita akan letih, jenuh, bosan. Maka perlu seperti Paulus katakan, perlu dibaharui terus-menerus hati kita, dari tiap-tiap hari dibaharui roh iman kita, sehingga kita tetap bersemangat. Para calon diakon yang terkasih, sebentar lagi menerima urapan satu kepercayaan resmi dari Tuhan lewat gereja untuk menjadi seorang pelayan. Diakonia, pelayanan gereja, mengekspresikan bahwa inilah tugas dari seluruh anggota gereja yang saat ini dipercayakan secara khusus kepada pelayanan diakonia seorang diakon, sehingga melalui pelayanan ini semua kita disatukan, semua kita diingatkan dan disadarkan bahwa pelayanan ini adalah tugas gereja. Murid-murid Tuhan dipanggil untuk melayani siapapun dia, di keluarga, di tengah masyarakat, sebagai seorang politisi, seorang bekerja sebagai birokrat, seorang religius, siapapun dia, kita semua terlibat di dalam pelayanan gereja. Dan ketika tabisan seorang diakon menegaskan bahwa pelayanan itu penting, dan seorang diakon sebagai pelayan khusus, dan nanti kalau menjadi imam, dan kita harapkan menjadi imam kemudian, pelayanan-pelayanan tertabis adalah pelayanan-pelayanan yang mengekspresikan pentingnya pelayanan gereja menjadi panggilan semua orang yang terwujud dalam kesaksian hidup seorang tertabis. Dan mudah-mudahan dengan tabisan ini seorang diakon dan bahkan siapapun yang ditabiskan, pelayanannya menjadi lebih unggul, menjadi kesaksian. Maka di sana bagaimanakah contoh dan teladan Kristus yang rendah hati, yang datang kita sering mengulang terus-menerus, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kalau ketika kita melihat seluruh hidup kita, bahkan orang yang tertabis, siapa yang tidak pernah dilayani dalam hidup ini? Hampir semua
hidup dengan dilayani. Kalau demikian dia harus menjadi lebih sadar. Kalau saya yang sering omong seperti Kristus, aku datang bukan untuk dilayani, tapi dalam kenyataan banyak yang melayani saya. Saya harus jauh lebih dari itu, mempersiapkan diri, memberi diri untuk pelayanan, untuk pengorbanan, karena sayalah yang ditabiskan secara khusus untuk itu. Kita berdoa semoga diakon kita dan semua kami yang tertabis berjuang terus-menerus dalam hidup ini untuk memberikan pelayanan, dan mudah-mudahan dan kita doakan menjadi lebih unggul, beri diri sepenuhnya dengan riang gembira, rela menderita, rela berkorban, dan juga rendah hati dalam tugas pelayanan ini. Mari kita doakan calon diakon kita yang sebentar lagi akan ditabiskan menjadi diakon. Amin.